Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jadi Tahu Network. Belajar jaringan komputer jadi lebih mudah. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas perbedaan router board Mikrotik dan router access point konvensional pada umumnya ya teman-teman. Teman-teman bisa ikuti video ini dari awal sampai akhir supaya teman-teman paham. Baik teman-teman, kita mulai dari untuk yang router board Mikrotik. Oke, di sini ada router board Mikrotik ya teman-teman dari Hub-Lite. Untuk tipenya di sini RB941ND ya teman-teman. Kemudian kita lihat portnya, di sini ada power. Ini dia pakai USB Type B ya teman-teman untuk powernya. Jadi pakai power bank dia sudah bisa menyala. Kemudian untuk res ini digunakan untuk tombol reset. Kemudian ada indikator power dan ada indikator activity. Ini jika ada traffic berjalan, ini dia nanti bling-bling gitu ya teman-teman, kedip-kedip indikatornya. Kemudian untuk Ethernet LAN-nya di sini ada 4 buah port Ethernet ya. Kemudian ada WiFi-nya juga teman-teman, di sini ada WiFi-nya di dalamnya, internal WiFi-nya. Jadi ada 5 buah interface ya teman-teman, termasuk WLAN juga ya. Untuk Mikrotik ini kita bisa mencolokkan sumber internet ISP ke port manapun ya teman-teman. Ini biarpun di sini ada internet dan ini LAN, itu tetap kita bisa konfigurasi secara individual teman-teman. Jadi setiap port ini kita bisa setting IP-nya, kita bisa setting firewall-nya secara individual, berbeda-beda. Itu untuk router board Mikrotik. Kemudian kita lanjut ke router konvensional. Untuk router konvensional ini biasanya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Ada 2 buah antenanya. Berbeda dengan Mikrotik ini dia sudah internal, antenanya sudah di dalam sini. Kalau router dari brand Asus ini, router konvensional ini biasanya dia begini ya bentuknya ya, punya 2 buah antena atau lebih. Kita lihat di sini ada indikator power, WiFi, internet dan Ethernet. Ini dia terhubung ke sesama perangkat seperti hub atau switch atau ke komputer ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita lihat di belakangnya ada apa saja. Untuk di belakang ini ada 5 buah port Ethernet ya. Di sini ada WAN, kemudian LAN 1, 2, 3, 4. Untuk WAN ini dia terhubung ke ISP ya teman-teman, ke sumber internet ya teman-teman. Jadi jangan sampai salah colok. Jika sumber internet dari modem itu nyolok ke port ini, satu di antara 1 sampai 4 ini, dipastikan router ini tidak akan terhubung ke internet. Jadi dia secara default pabrikan memang untuk sumber internet harus nyolok ke sini ya teman-teman. Di sini ada port adaptor power DC dan di sini ada tombol resetnya. Jika kita lanjut ke bawah, di sini ada SSID defaultnya ini ya teman-teman, Asus DC, pakai frekuensi 2,4 GHz ya. Sama juga untuk yang Mikrotik ini, dia juga frekuensinya masih 2,4. Kemudian di sini untuk masuk ke user interface-nya, teman-teman masuk ke ini alamatnya. Jadi teman-teman bisa melakukan konfigurasi baik
melalui LAN ataupun melalui wireless. Untuk konfigurasi menggunakan LAN ini, jika teman-teman ingin mengkonfigurasi menggunakan kabel LAN, dipastikan kabelannya tercolok ke sini ya teman-teman. Jangan salah ke sini, karena sini untuk sumber internet ya. Ke sini, kemudian ini dihubungkan ke komputer, kemudian teman-teman bisa buka browser kesayangan teman-teman, masuk ke sini. Ini user loginnya ya, untuk login. Jika diminta login, user password defaultnya ini. Oke, secara fisik kurang lebih perbedaannya seperti ini. Lalu bagaimana perbedaan selanjutnya untuk user interface dan konfigurasinya bagaimana? Ya, ini kita lanjutkan ke video praktek ya. Oke, baik teman-teman. Tadi teman-teman sudah melihat bentuk fisik dari router Bird Mikrotik Hub Lite dan juga router konvensional yang biasa kita pakai ya teman-teman. Sekarang kita masuk ke perbedaan berikutnya, yaitu secara interface, secara GUI itu lebih enak mana ya. Ya, ini adalah user interface dari router Mikrotik ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu mendownload softwarenya yang bernama Winbox ya. Winbox itu nanti digunakan untuk meremote atau mengkonfigurasi router Mikrotik ya. Kalau untuk di router Mikrotik ini seperti yang saya jelaskan tadi, setiap port Ethernetnya ini bisa dikonfigurasi secara individual, baik itu dari IP address atau dari firewall routing, ya itu bisa dikonfigurasi secara individual. Teman-teman bisa perhatikan di sini ya, ini untuk interface-nya, port Ethernetnya ini tadi ada 4 port Ethernet, ditambah lagi satu ada WLAN. Di sini teman-teman bisa lihat ini ada TXRX, ini menunjukkan kalau ada package atau paket data yang sedang lewat ya. Kemudian untuk konfigurasi DHCP servernya itu seperti ini teman-teman. Masuk ke IP, kemudian DHCP server ya. Ini dia tempat untuk mengkonfigurasi DHCP server ya. Kita coba masuk ke DHCP setup. Nah, ini tinggal dipilih DHCP server ini mau dipasang di ether berapa, ether 1, 2, 3, 4 atau di WLAN seperti itu. Satu lagi teman-teman, mungkin teman-teman ada pertanyaan ya, ini ada PWR line 1. Ini saya belum pernah mencoba, tapi menurut beberapa artikel yang saya baca itu power line ini dia semacam arus listrik. Jadi dari PLN itu, dari arus listrik PLN itu dia bisa menyalurkan internet seperti itu. Nah, untuk router Bird Hub Lite ini dia sudah support untuk hal semacam itu ya. Cuma untuk pengalaman pribadi saya belum pernah pakai yang power line ini teman-teman. Itu tadi untuk konfigurasi DHCP server. Kemudian bagaimana kalau digunakan untuk DHCP client ya, ini masuk ke menu IP, kemudian DHCP client tinggal tambah di sini ya. Ini kita pilih DHCP client, kita mau taruh port mana. Nah, ini memang agak ribet ya untuk Mikrotik ini, tapi
semua bisa dipelajari dengan mudah ya. Kemudian kita coba untuk firewall. Jika kita mau memblokir, nah ini untuk memblokir, ini dia menunya banyak sekali, ada filter rule, NAT, mangle ya, dan teman-temannya ini. Kemudian ada layer 7 protocols ya. Ini untuk router MikroTik, dia memang lebih advance pengaturannya, lebih banyak seperti itu. Kemudian kita masuk ke router bot, maaf bukan router bot tapi router access point konvensional ya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, di sini mereknya Asus ya. Kalau untuk router konvensional ini sangat terbatas sekali konfigurasinya. Jadi kita coba masuk ke LAN. Agak lemot ya, kita tunggu dulu. Oke, kita coba masuk di WAN seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Untuk terhubung ke internet, kita tidak bisa asal colok ya teman-teman. Dimana untuk yang router access point konvensional, di situ sudah ada keterangannya di portnya ya, sudah ada keterangannya WAN, jadi harus dicolok di situ. Kita tidak bisa mengubah konfigurasi sesuai dengan keinginan kita ya, cukup terbatas ya. Tapi memang untuk penggunaannya ini sangat mudah sekali, bahkan yang baru belajar sekalipun bisa dengan cepat ya. Mungkin nggak butuh waktu lama untuk belajar konfigurasi router access point yang konvensional seperti ini ya. Kemudian di sini ada LAN. Oke, di sini ada LAN. Simple sekali konfigurasinya. Kita cukup setting ini saja, IP address-nya, kemudian subnet-nya berapa, maka secara otomatis dia di semua portnya 1 sampai tadi kan ada 4 port ya, 4 port LAN ya. 1 port 1, 2, 3 dan 4 itu ya. Itu secara otomatis keempat port tersebut akan terkonfigurasi sama, konfigurasinya sama. Untuk wirelessnya juga sama, nanti IP-nya juga sama seperti ini, sesuai yang kita setting di sini. Kalau untuk Winbox sendiri, untuk router bot sendiri ya, untuk wireless saja kita perlu masuk ke sini ya, menu wireless. Kemudian ini tinggal di enable saja, seperti itu. Kemudian perbedaannya apa lagi? Oh ya, kalau kita mau connect internet itu tidak semudah router access point konvensional ya. Di sini kita masuk ke WAN lagi. Jika dari modem IP-nya DHCP, maka teman-teman tinggal setting di sini, tinggal pilih automatic IP, kemudian di apply, sudah dia bisa connect internet. Namun berbeda jika untuk router bot ini MikroTik, kita harus setting IP dulu di sini, kemudian kita masuk ke DNS, kita setting di sini DNS-nya, lalu masuk ke firewall, kita harus setting NAT-nya di sini. Kemudian berikutnya langkah terakhir baru kita buat routes-nya di sini, routing-nya di sini untuk bisa terhubung ke internet. Sudah ada berapa tahap ya? 1, 2, 3, 4. Ada 4 tahap. Sementara untuk router
konvensional, cukup simple, hanya seperti ini saja. Jadi kesimpulannya apa teman-teman? Kapan kita menggunakan router access point konvensional dan kapan kita harus menggunakan router mikrotik? Ya, kesimpulannya adalah jika teman-teman mungkin baru mau belajar atau tidak membutuhkan konfigurasi yang spesifik seperti ya, kemudian digunakan untuk rumahan saja, itu teman-teman cocok pakai router access point konvensional ini ya, karena mudah digunakan. Kemudian untuk router baud mikrotik ini, kapan kita gunakan router baud mikrotik? Ketika teman-teman ingin konfigurasi firewall yang lebih ketat lagi, ya ini teman-teman bisa pilih mikrotik ya. Ya, begitu teman-teman perbandingan antara router access point konvensional dan router baud mikrotik ya. Ya, semoga video ini bisa memberi pencerahan teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.